Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akan Putra Kusumabadi dengan akhiran NIM 353. Saya di sini akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Pemerintahan Desa. Yang pertama yaitu jelaskan alasan pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada daerah kabupaten atau kota. Otonomi daerah di tingkat kabupaten atau kota penting untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kemandirian fiskal daerah. Otonomi daerah juga dapat memperkuat demokrasi politik di daerah. Alasan pelaksanaan otonomi daerah yang pertama yaitu peningkatan pelayanan publik. Otonomi daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang kedua yaitu pembangunan daerah. Otonomi daerah dapat mempercepat pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu kemandirian fiskal. Otonomi daerah dapat membantu daerah untuk mencapai kemandirian fiskal dengan mengelola potensi ekonominya sendiri. Yang keempat yaitu pemantapan demokrasi. Otonomi daerah dapat mendorong pemantapan demokrasi politik di daerah. Yang kelima yaitu kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada potensi daerah dan data pemerintah. Yang keenam yaitu produktivitas daerah. Otonomi daerah dapat meningkatkan produktivitas daerah baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang terakhir atau yang ketujuh, pengawasan terhadap penduduk. Otonomi daerah dapat meningkatkan pengawasan terhadap penduduk lokal. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah pusat membimbing pada koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, untuk soal yang kedua, inti pertanyaannya adalah jelaskan alasan mengapa ada pembagian urusan-urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan wajib menjadi urusan terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. Yaitu, kalau urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar adalah urusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Sedangkan untuk pemerintahan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar adalah urusan yang berkaitan dengan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, dan lingkungan hidup. Pembagian urusan pemerintahan ini didasarkan pada otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan ini bertujuan untuk menjamin keselarasan penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan kondisi kondusif bagi pencapaian tujuan negara, dengan terakhir memprioritaskan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu manakah yang sesuai dengan hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat di Indonesia saat ini dari model hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Clarke dan Stewart, yaitu relatif autonomy, agency model, dan interaction model. Ketika model hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Clarke dan Stewart yaitu memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama yaitu the relative autonomy model. The relative autonomy model ini bersifat pemerintah daerah diberikan kebebasan yang relatif besar dalam kerangka peraturan perundang-undangan, dan pemerintah daerah memiliki kekuasaan, tugas, dan tanggung jawab yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan the agency model yaitu pemerintahan daerah tidak memiliki kekuasaan yang cukup berarti. Pemerintahan daerah lebih berperan sebagai agen pemerintah pusat yang menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Dan untuk yang the interaction model
keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Indonesia, hubungan pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi menurut saya yang paling cocok untuk Indonesia saat ini adalah relatif otonomi model. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu bagaimanakah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dijalankan oleh DPRD dan KDH serta gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. DPRD dan KDH merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipilih oleh rakyat. DPRD dan KDH berkedudukan sebagai mitra sejajar dalam menjalankan fungsinya. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang melaksanakan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang lengkap atas informasi yang saya sampaikan atau ya kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.